tidak hadir ya? Kelihatannya ada. Siapa itu yang tidak hadir? Gilang. Gilang, kenapa Gilang? Sakit. Putri ya. Sakit. Putri juga sakit. Terus sama? Rosalia sama? Rosalia kenapa? Sakit. Sakit. Herlambang? Ya. Oke, sekarang ini kan musim hujan ya. Jadi cuacanya kalian harus pola hidupnya harus pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kita doakan yang sakit-sakit tadi semoga segera sembuh ya, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya belajar bersama kita. Oke, sekarang kita akan belajar matematika. Jadi kalian sekarang harus fokus ya, relax, duduk yang relax, yang lagi gitu ya, serileks mungkin ya, biar tenang gitu ya. Kemudian pikirannya juga silakan atur nafasnya ya, tarik nafas, buang nafas gitu ya. Fokuskan pemikirannya ke dalam ruangan ini ya. Tadi sudah istirahat sudah cukup, kemudian kalian bercandaria dengan teman-temannya sudah cukup ya. Jadi tinggal sekarang kita fokus untuk belajar ya. Oke ya, sudah siap? Oke, biar tidak terlalu kaku, tidak tegang, kita ice breaking ya. Ice breaking lagi. Yang sudah kan kita ice breakingnya terkait numerasi ya. Kita ice breaking numerasi lagi. Boleh? Oke. Sekarang silakan nanti buat lingkaran aja, semuanya berdiri. Di sini lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil, kemudian kita nanti mulai. Oke, silakan segera. Ke sini ya, ke arah kanan ya. Mulai dari Rinska. 4, 5, 7, 8, 9. Mundur. Bisa mundur. Oke, siap lagi. Mulai dari Wisnu. 5, Mundur. Siap lagi. Oke, kalau sudah siap, silakan sekarang peralatan belajarnya, buku, pen, dan lain sebagainya disiapkan di atas meja kalian. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti dengan menggunakan pembelajaran terdiferensiasi ya, yang terintegrasi secara KSE, kompetensi sosial emosional. Berbantu nanti LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, diharapkan kalian bisa menggunakan definisi perbandingan ya. Definisi proporsi, proporsi atau perbandingan ya, sama aja. Nah, jadi kemarin kan sudah belajar terkait perbandingan. Nah, sekarang kalian nanti bisa menggunakan definisi perbandingan itu untuk menyelesaikan perbandingan atau masalah perbandingan senilai ya. Jadi kita melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar konsep dari perbandingan, sekarang kita mempelajari materi perbandingan senilai. Saya beli pulpen, satu buah pulpen dengan harga 3.000. Nah, kalau saya punya uangnya segini, berapa nih? Ya, nanti diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ya, kalau saya punya uang segini, 50.000-nya satu, kemudian 1.000-nya satu. Berapa pulpen yang saya bisa beli? Silakan diskusikan dengan teman kalian. Sudah dapat? Oke. Siap. Tadi permasalahannya apa? Permasalahannya beli pulpen
pulpennya? Saya membeli pulpen satu, ya. Saya beli pulpen satu. Harganya 3.000. 3.000. Nah, kalau saya punya uang berapa tadi? 51.000. 51.000. Beli pulpen berapa gitu ya? Oke, cuma saya mau cek siapa yang berani. Oke, kelompok K2 berapa dapatnya? 17. Gimana itu cara hitungnya? Oke. Terus ini berapa? 17. Gimana cara ngitungnya? 61 dibagi 3. Ini berapa? Hasilnya berapa? Dapat 17. Gimana hasilnya? Caranya? Kalau gini gimana? Sama 51 bagi 3. Gitu. 3 kali 17. Oh gitu. Kalau ini gimana? 51 bagi 3 ini gimana caranya tadi ngitungnya? Satu-satu apakah 3.000 tambah 3.000 tambah 3.000 gitu sampai dengan berapa? 51.000 gitu. Jadi dapat 17 pulpen. Ya, jadi permasalahan itu ya bisa kita dengan mudah selesaikan dengan cara tadi ya menggunakan definisi dari perbandingan ya. Nanti itu permasalahan perbandingan itu bisa diselesaikan. Ini namanya permasalahan perbandingan senilai ya. Nah, ketika kalian sudah menguasai definisi dari perbandingan, nah kalian bisa gunakan itu ke perbandingan senilai. Oke? Nah, sekarang sudah dibentuk kelompok ya. Satu kelompoknya ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Nah, sekarang saya mau membagikan LKPD ya. LKPD ini disesuaikan dengan gaya belajar kalian ya. LKPD ini disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Di awal kalian sudah melakukan, kita sama-sama sudah melakukan asesmen awal ya terkait gaya belajar apa yang ada pada diri kalian masing-masing. Oke, sekarang kalian coba selidiki informasi yang terdapat dari lembar kerja tersebut ya. Kalian kumpulkan informasi-informasi yang didapat dari lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan tadi. Oke, silakan dibaca, ditelaah. Oke, untuk menggali informasi tambahan, di sini juga ada buku paket ya. Silakan diambil perwakilan kelompoknya, satu kelompok satu. Oke, kalau sudah dibaca bagian ayo amati permasalahan di bawah ini ya. Dari semua LKPD ada permasalahan yang disajikan. Tiap LKPD itu berbeda ya, tergantung gaya belajar masing-masing. Informasinya ya, silakan dibaca, digali informasinya. Kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Sudah? Nah, ini dibaca. Ya. Ini permasalahannya, silakan digali informasinya. Dibaca. Nah, ini nanti untuk menjawab pertanyaan dibaca dulu permasalahannya. Kapan dibaca? Nah, dilihat ya, didengarkan.
Coba diketik. Nah, diketik di browser. Ketik tuh SID garis miring. Ini. Iya, ini lemnya nih. Tempel. Coba. Ini anggap aja stiker nih, stiker dinding ya. Dindingnya. Dan nah, karena banyak kue yang akan dibuat dengan banyaknya gula yang dibutuhkan dengan benar pada lampiran satu ini ada. Tuh. Ya. Jadi kalian hubungkan dulu nih. Buat kue berapa cendol satu. Ya. Setelah itu di sini baca lagi, setelah melakukan kegiatan pada lampiran satu buatlah perbandingan antara banyak kue. Nah, tadi kan banyak kue berapa? 2 ya. Membutuhkan 4 sendok gula, berarti 2 berbanding. Oke, sekarang coba nanti perwakilan kelompok ya bisa mempresentasikan hasil diskusi. Oke, coba kelompok ini dulu nih, B2. Oke, silakan semuanya maju ke depan, silakan. Oke, silakan ke depan. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dibuka di lampiran ini nih, presentasikan aja. Yang lampiran 1, presentasikan. 1 kue dan 2 sendok gula. Nah, jadi terus Yang 3 kue ke 6 sendok gula. Yang 6 kue ke 12 sendok gula. Yang 4 kue ke 8 sendok gula. Yang 5 kue ke 10 sendok gula. Yang 2 kue ke 4 sendok gula. Oke. Kami dari kelompok K1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, semuanya sudah melakukan kerja kelompok dengan baik sehingga didapat sebuah kesimpulan ya, kesimpulan dari permasalahan-permasalahan kalian. Ya, jadi tadi ada kasusnya bensin ya, bensin dengan jarak tempuh. Kemudian ada juga kasusnya apa? Kue dengan gula, bukan banyaknya gula. Kemudian ada lagi dinding dengan. Jadi semakin banyak untuk kasus bensin ya, semakin banyak bensin maka jarak tempuh semakin jauh ya. Semakin banyak kue yang mau dibuat maka memerlukan gula yang semakin banyak. Semakin banyak dinding yang akan ditempeli stiker maka stikernya dibutuhkan banyak. Nah, itu adalah perbandingan senilai ya. Jadi perbandingan senilai itu jika variabel satu naik, variabel yang lainnya
naik. Itu perbandingan senilai. Menjadi A, kemudian B, kemudian C dan D. Jadi A per B sama dengan C per D. Ini adalah perbandingan, ya. Atau bisa juga dikali silang, ya. A dikali B sama dengan B dikali C. Ya. Tadi kasus yang di awal tuh, yang di awal. Saya punya uang, ya, 3.000 membeli pensil 1. Berarti perbandingan uang dengan pensil, ya, 3.000 berbanding 1. Nah, kalau saya punya uang 51.000, berarti berapa pensil yang bisa dibeli? Bisa kita ganti dengan variabel X, karena kan variabel itu adalah nilai yang belum diketahui. Nah, berarti tinggal disilang aja pengerjaannya. 3.000 dikali apa nih? Sama dengan 51.000 dikali 1, atau 1 dikali 51.000. Ya. Tinggal kita hitung nih, yang bisa kita hitung 3.000 X 51.000 kali 1 berapa? 51.000. Oke, kita gunakan konsep ide pemindahan suku, ya. Pemindahan suku, suku yang sejenis kita kumpulkan. Berarti dari ini mana yang dipindahkan? Tinggal hitungannya. Masih ingat persamaan? Ya. Berarti kalau dipindahkan ini perkalian, jadi dipindahkan jadi pembagian. Berarti X di sini 51.000 dibagi 3.000. Ya. Berapa? Ini kan tinggal dicoret ya. 51 bagi 3 berapa? 1. Berarti 17 bulan. Ya. Begitu kan? Jadi itu kesimpulannya. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan refleksi, ya. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita juga melakukan refleksi, ya. Oke, saya mau membagikan ini, note. Oke, semuanya sudah? Sudah. Sticky note 2, yang hijau sama yang pink. Ya. Nah, yang pink ini silakan kalian isi perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, yang pink apa? Setelah mengikuti pelajaran pertemuan hari ini. Yang hijau, ya, ini tuliskan peristiwa apa yang kamu dapat, ya, dari pelajaran pertemuan hari ini. Oke, silakan. Oke, bagus ya semuanya, udah bisa merefleksikan apa yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, sudah di akhir pertemuan kita, ya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang perbandingan berbagai nilai, ya. Tadi kalau perbandingan senilai itu semakin banyak variabel satu, maka variabel yang lain juga semakin banyak, ya. Begitu sebaliknya, ya, ketika variabel satu turun, berarti variabel yang lain. Nanti kita lihat apa perbedaan dari perbandingan
perbandingan berbalik nilai. Ya, itu saja dari saya. Tetap semangat ya belajarnya, lebih giat lagi, dan jangan lupa tadi sekarang musim hujan ya, jaga kesehatan, pola hidupnya dijaga dengan baik, pola makan, pola tidur dan lain sebagainya. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini ya. Silakan